Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pelajaran hari ini dengan membaca suratul Fatihah ya anak-anak. Semoga secepatnya kita bisa masuk sekolah ya, diberikan kesehatan selalu, dijauhkan dari mara bahaya dan bentuk macam penyakit semuanya ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan barokah Fatihah yang telah kita baca bersama, semoga kita dilindungi oleh Allah ya, diberikan keselamatan, kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, memasuki pelajaran hari ini, mari kita awali dengan baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan siap belajar ya. Simak pelajaran hari ini ya. Nah anak-anak, kita akan memahami dan menguatkan materi tentang dakwah Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ketika di kota Mekah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya melakukan dakwah ya, menyebarkan agama Islam, yaitu dengan dua cara anak-anak. Yaitu yang pertama dengan sembunyi, kemudian terang-terangan ya. Satu sembunyi-sembunyi, dua terang-terangan. Nah, kita bahas dulu dakwah Nabi Muhammad dengan para sahabatnya ketika di kota Mekah dengan sembunyi-sembunyi. Di sini ada 5 dalam bagaimana cara berdakwahnya Nabi Muhammad ketika di kota Mekah dengan sembunyi-sembunyi ya. Yang ke-1 anak-anak kita bahas dulu. Nabi Muhammad yaitu berdakwahnya dengan menyampaikan peringatan kepada manusia ya yang ada di kota Mekah tentang tujuan hidup di dunia anak-anak. Nah, Nabi Muhammad memberikan wawasan ya, ilmu tentang apa sih, bagaimana sih tujuan kita ketika di dunia. Apa tujuannya? Yaitu tidak lain menyembah Allah ya, menyembah Tuhan kita, Allah yang Maha Esa, yang menciptakan manusia ya. Tujuannya itu ya, untuk menyembah Allah. Kemudian yang kedua anak-anak, mengagungkan Allah. Setelah kita mengetahui tujuannya ketika hidup di dunia, yaitu menyembah Allah dengan cara sholat ya, ibadah, puasa, melakukan zakat, sedekah, melakukan kebaikan, menjauhkan dari segala larangan ya. Kemudian mengagungkan Allah karena Allah yang Maha Esa, Maha Agung, Maha Besar ya. Tidak ada yang bisa menandingi Allah ya. Kita mengagungkan ya, mengagungkan Allah karena hanya Allah yang bisa ya, yang bisa mengabulkan segala permintaan kita. Nah, ini harus percaya karena Allah hanya satu ya, yang Maha Esa. Tidak menyembah yang lainnya. Ketika di Mekah banyak orang-orang kafir ya yang belum masuk Islam, kemudian menyembah apa? Berhala ya, patung ya, patung berhala ya, berhala patung.
yang bentuknya bermacam-macam ya. Nah, ini contohnya, saya tidak bisa menggambar anak-anak, mohon maaf. Nah, itu biasanya disembah oleh orang kafir sebelum masuk Islam. Kemudian diberikan pemahaman ya, dakwah Nabi, yaitu mengenalkan keesaan Allah dengan mengagungkan Allah. Nomor 3, membersihkan lahir ya, lahir dan batin anak-anak dari segala dosa ya. Nah, Nabi Muhammad pada waktu berdakwah secara sembunyi di kota Mekah mengajak yang di Mekah itu untuk apa? Bertaubat ya, beristighfar, mengingat Allah, dan mengajak untuk meninggalkan yang seperti ini, menyembah berhala ya, menyembah selain Allah ya, bertaubat dari segala dosa yang telah dilakukan. Nomor 4 yaitu melakukan dakwah ikhlas karena Allah ya, tidak mengharap imbalan ya, hanya Allah. Insya Allah akan diberikan yang terbaik ketika di akhirat nanti ya, akan ada balasannya. Nah, ketika di dunia kita harus tidak mengharap imbalan dari orang lain ya. Nah, nomor 5, bersabar dalam memenuhi perintah Allah ya. Ketika diberikan perintah menjalankan sholat, menjalankan ibadah puasa, menjalankan perintahnya ya, semuanya itu harus dilakukan dengan sabar ya. Insya Allah nanti akan mendapat pahala ya. Nah, ketika ini ya disampaikan, Nabi Muhammad dakwahnya beserta sahabatnya dengan cara sembunyi-sembunyi. Selanjutnya akan membahas tentang dakwah secara terang-terangan. Kemudian ada juga dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan. Ketika Nabi Muhammad berdakwah dengan sembunyi selama 3 tahun anak-anak. Nah, saking lamanya, ketika itu diburu oleh kaum Quraisy, kafir Quraisy ya, Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian ketika sudah banyak yang masuk Islam ya, sahabat-sahabatnya banyak yang mengerti Islam ya, kemudian Nabi Muhammad mengajak sahabatnya berdakwah secara terang-terangan, yaitu dakwah kepada keluarga yang terdekat anak-anak, nomor 1 ya, kepada Abu Thalib, pamannya Abu Lahab ya, kepada sahabat-sahabatnya, keluarga terdekat yang belum masuk Islam, dan yang sudah masuk Islam dikuatkan lagi ya, diberikan pemahaman lagi, melakukan pengajian ya. Nabi Muhammad melakukan taklim ya, pengajian ketika selesai sholat ya, diberikan ceramah. Kemudian nomor 2 anak-anak, dakwah kepada masyarakat Mekah. Nah, ini Nabi Muhammad sudah dengan cara terang-terangan, yaitu ketika di Mekah Nabi Muhammad pergi ke bukit ya, bukit namanya Bukit Sofa anak-anak ya, Bukit Safa atau Safa. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad naik ke Bukit Sofa untuk berdakwah ya, menyerukan Islam ya, mengajarkan agama Islam kepada masyarakat Mekah ya, kepada kaum Quraisy anak-anak yang di
kota Mekah itu ada kaum Quraisy. Nah, di situ Nabi Muhammad menyerukan agama Islam kepada semua kaum Quraisy, mengajak untuk masuk Islam. Nah, kemudian ada ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah, anak-anak. Ada 3. Yang pertama, ancaman Nabi Muhammad dari siapa? Dari pamannya Abu Lahab, Abu Jahal, ya, yang masih tidak menerima agama Islam, ya, masih kafir. Dengan cara ketika itu pernah mencengkeram leher Nabi Muhammad, ya, Abu Jahal, ketika hendak hendak sholat di Masjidil Haram. Kemudian Abu Lahab pernah memberikan kotoran di depan pintu rumah Nabi Muhammad, ya, ketika Nabi Muhammad mau pergi sholat ke Masjidil Haram. Nah, Nabi Muhammad masih sabar, ya, ketabahannya luar biasa, sabar. Kemudian ancaman para penguasa Mekah, ya, ada juga pada waktu itu raja-raja yang masih belum menerima Islam. Nah, itu Nabi Muhammad belum ada dukungan, ya, dari penguasa Mekah, masih diancam dengan perjanjian-perjanjian, ya. Nah, Nabi Muhammad selalu sabar, ya, dan selalu berdoa kepada Allah supaya memberikan hidayah bagi mereka, ya. Kemudian siksaan kaum kafir Quraisy, anak-anak. Kafir Quraisy yang merajalela karena tidak menerima agama Islam, ya, dan masih menyembah berhala, masih menyembah patung, ya. Nah, itu dengan menyiksa budak-budak atau sahabat Nabi Muhammad yang masih menjadi budak, ya, masih menjadi pembantu. Contohnya Bilal bin Rabah, ya, disiksa oleh Abu Jahal dengan ditindas batu, ya. Masih seperti itu dulu. Sangat bagaimana, ya, melihat kisah para sahabat Nabi dan Nabi Muhammad, kita bersyukur pada zaman sekarang, ya. Kemudian meneladani ketabahan Nabi Muhammad. Nah, ini bagaimana caranya kita bisa memberikan teladan, memberikan contoh pada kehidupan sehari-hari, ya. Teladan Nabi Muhammad beserta para sahabatnya, yaitu sabar, ya. Kita ketika mencontoh Nabi Muhammad dan para sahabatnya, kita harus sabar. Sabar dalam menghadapi segala macam rintangan dan cobaan, ya. Dan pada waktu itu dari kaum kafir Quraisy, ketika kisahnya dulu, ya, Nabi Muhammad ditindas ini. Kemudian pada waktu itu kisahnya tabah, ya, yakin bahwa agama Islam akan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, ya. Dengan agama Islam ini kita akan selamat, ya. Kita akan masuk surga apabila kita beribadah dengan baik, menjalankan perintahnya, yaitu sholat tadi, ya, sholat, puasa. Nah, tidak bolong sholatnya dan tidak bergurau ketika sholat. Anak-anak, biasanya saya masih melihat banyak yang tidak serius dalam sholatnya, nanti dibenarkan lagi, ya, dalam kehidupan sehari-harinya. Terutama anak laki-laki yang sering Bapak lihat, sering Bapak temui di masjid, di musola, banyak yang masih bergurau, anak-anak. Nah, itu diperbaiki lagi agar kita selamat di dunia dan di akhirat, anak-anak.
Nah, itu tadi materi yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya. Terima kasih Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.